Perkenalkan, kami dari PT Swankaya yang bergerak di bidang engineering consultant. Dalam hal ini akan membuat pabrik kursi depan mobil Suzuki R3. Nama saya Ahmad Maulana sebagai direktur bersama rekan saya. Malaysia Alyani sebagai manajer operasional PT Saraya. Kami akan menjelaskan 5 tahapan proyek berikutnya dari yang sebelumnya 1-4 sudah dijelaskan. 5 tahapan proyek ini, yang pertama tahapan kelima ada MPPC, keenam ada struktur organisasi, job description, analisis kebutuhan tenaga kerja, dan kesehatan dan keselamatan kerja. Tahapan ketujuh ada AKLL, yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Yang kedelapan yaitu Activity Relationship Chart atau ARC. Yang kesembilan ada Activity Relationship Diagram atau ARD. Untuk tahapan proses kelima akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Raisa, dipersilakan. Oke, jadi pada tahapan kelima itu adalah multi product process chart, di mana multi product process chart adalah sebuah peta yang digunakan untuk menggambarkan aliran atau urutan operasi kerja yang menghasilkan produk dengan banyak jenis atau produk dengan banyak part. Nah, bisa dilihat di sini itu multi product process chart yang kami tawarkan. Di sini ada rough lumber yang disimpan di storage. Nah, di sini juga ada nomor part yang telah disusun dari data operation process chart yang dimulai dari 100, 101, 102 hingga nomor part terakhir yaitu 106. Nah, lanjut ke proses publikasi. Di proses publikasi itu ada nama-nama mesin. Nah, untuk urutan mesin tersebut sudah dirancang sedemikian rupa agar tidak terjadi yang namanya backtracking. Nah, karena backtracking itu terjadi akibat fasilitas produksi tidak ditempatkan sesuai dengan urutan proses. Oh iya, di MPPC ini kami menggunakan layout by product karena dengan layout by product ini tidak akan terjadinya backtracking. Proses subassembly 1 sama untuk urutan mesinnya, diurutkan agar tidak terjadi backtracking, kemudian subassembly 2 hingga main assembly. Ringkasan di sini juga acuan kami dari tahapan sebelumnya yaitu routing sheet, di mana untuk total kebutuhan mesinnya ini sebanyak 108 dan di kebutuhan mesin pada routing sheet juga 108. Struktur organisasi merupakan suatu cara pembagian tugas pekerjaan yang kemudian dikelompokkan serta dikoordinasikan secara formal. Jadi struktur organisasi yang kami gunakan di sini yaitu lini dan staff, di mana terdapat 3 sektor utama yang diutamakan. Sektor pertama dari sumber daya manusia, ada divisi HRD dan pelayanan umum. Kemudian dari sektor produksi, ada divisi produksi. Dan yang ketiga dari sektor keuangan, ada divisi keuangan dan pemasaran, yang seluruhnya dikepalai oleh direktur. Ada job description. Jadi job description adalah rumusan, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu yang disusun secara jelas dan teratur. Jadi untuk masing-masing jabatan, diuraikan apa tugasnya, wewenangnya, dan tanggung jawabnya, yang setiap jabatan itu memiliki persyaratan-persyaratannya. Di sini sudah diuraikan secara jelas dari direktur sampai ke staf maupun operatornya. Selanjutnya ada analisis kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan struktur organisasi dan job description, semua sudah ditentukan di sini, ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Sebelumnya, analisis kebutuhan tenaga kerja bertujuan untuk menemukan individu yang kompeten dan yang mampu melaksanakan tugas dan aktivitas dengan posisi atau jabatan yang ada, yang mengakibatkan adanya penekanan terhadap perilaku pegawai yang sedang memegang jabatan maupun yang akan mendudukinya. Dari tenaga kerja yang sudah kita analisis kebutuhannya dapat disimpulkan dibutuhkan 194 tenaga kerja langsung dan
48 tenaga kerja tidak langsung, yang totalnya terdapat 242 tenaga kerja. Oke, selanjutnya itu ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana K3 ini dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti misalnya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Nah, di sini itu ada alat pelindung diri, di mana alat pelindung diri ini dibutuhkan untuk tiap mesin-mesin yang digunakan. Misal contohnya adalah meja, cutter, dan visual control. Alat pelindung diri yang dibutuhkan adalah backpack, safety shoes, masker, safety helm, dan sarung tangan kain. Nah, selanjutnya itu ada simbol rambu K3, di mana untuk rambu warna merah menunjukkan larangan-larangan, bisa dilihat pada tabel. Yang kedua itu ada rambu warna kuning yang menunjukkan waspada, bisa dilihat pada tabel juga. Yang ketiga ada rambu warna biru yang menunjukkan wajib ditaati, bisa dilihat pada tabel. Dan yang terakhir adalah rambu yang berwarna hijau yang menunjukkan zona aman atau pertolongan pertama. Selanjutnya, ada tahapan ketujuh yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Jadi luas lantai adalah luas suatu tempat atau area yang akan digunakan dalam mengelola suatu bahan atau dalam mengerjakan suatu proses produksi. Di sini luas lantai yang dibutuhkan pertama, kami menghitung luas lantai produksi dari fabrikasi, subassembly 1, subassembly 2, dan main assembly yang total kebutuhannya yaitu 1057,08 meter persegi. Kemudian ada luas lantai dari bahan baku penolong yang total kebutuhannya itu 249 meter persegi. Ada luas lantai dari bahan baku penolong dengan total kebutuhannya mencapai 19,44 meter persegi. Ada luas lantai dari warehouse dengan total kebutuhan luas lantai 459 meter persegi. Selanjutnya, di sheet kelima ini ada luas dari production service dengan 244,5 meter persegi. Ada luas kebutuhan dari office service yang 249,6 meter persegi. Luas kebutuhan dari general service ada 414,6 meter persegi. Luas dari personal service at the office 324,9 meter persegi. Dan luas personal service at the factory dengan 300 meter persegi. Di sini terdapat ringkasan yang sekaligus mengakumulasikan kebutuhan luas lantai dari masing-masing fasilitas, ditambah allowance dari production, kemudian ada luas lantai receiving, shipping, dan space of road garden and parking. Jadi total kebutuhan luas lantai pabrik itu 6.864,002 meter persegi. Tahapan proyek ke-8 ini yaitu Activity Relationship Chart yang kami buat berdasarkan analisis kebutuhan luas lantai. Jadi di sini RC kita bagi dua, ada RC dari pabrik dan ARC dari kantor. Untuk ARC ini, pertama-tama kita membuat 6 derajat kedekatan. Yang pertama itu A dengan simbol merah yang berarti mutlak, E dengan simbol jingga yang berarti sangat penting, I dengan simbol hijau muda yang berarti penting, O dengan simbol biru muda yang berarti biasa, U dengan simbol putih yang berarti tidak penting, dan X yang bersimbol warna coklat artinya tidak penting. Untuk factory terdapat 24 fasilitas. Di sini sudah dihubungkan keterkaitannya antar masing-masing fasilitas. Ini ringkasannya, dan ini perhitungan presentasi untuk
membatasi range minimal dan maksimum dari masing-masing kode. Di sini juga ada luas, maksud saya ARC dari kantor yang sudah dihubungkan masing-masing fasilitasnya. Oke, selanjutnya itu ada Activity Relationship Diagram atau yang biasa disingkat dengan ARD. ARD merupakan diagram yang menggambarkan berbagai alir aktivitas mesin dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alur berawal hingga bagaimana alur berakhir. Nah, pada ARD kali ini, kami membutuhkan data-data pada tahapan sebelumnya, yaitu data pada AKRL dan data pada ARC. Nah, pada ARD ini juga terdapat 3 algoritma. Yang pertama itu algoritma ALDEP, algoritma CORLEP, dan algoritma CRAFT. Yang kami gunakan pada perhitungan ARD ini yaitu algoritma CORLEP. Untuk ARD ini ditentukan terlebih dahulu place rating dari departemen pertama hingga departemen terakhirnya. Setelah kita melakukan perhitungan untuk urutan dari departemen pertama hingga departemen terakhir, yang bisa dilihat pada tabel departemen sequence dengan urutan 3, 4, 5, 6 hingga seterusnya. Nah, setelah diurutkan, maka kita menggunakan perhitungan yang dapat dilihat pada tabel tersebut, sehingga dihasilkan final layout untuk lantai factory adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya ini untuk lantai office, sama caranya seperti factory, diurutkan dulu untuk placement departemen pertama hingga departemen terakhir. Dengan urutan yang bisa kita lihat pada departemen sequence tersebut. Nah, sehingga kita bisa melakukan perhitungan untuk final layout yang bakalan dihasilkan. Nah, untuk lantai office bisa dilihat final layout-nya seperti gambar yang ditampilkan. Baik, demikian kelima tahapan proyek. Lanjutan dari 4 tahapan proyek sebelumnya, sekiranya dapat membuka informasi bagi para investor. Dari kami, PT Aslan Raya, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.